jaga kewarasan ayam. Halo Eva, Halo, selamat malam. Bagaimana kabarmu? selamat baik. Oke, jadi kali ini saya perkenalkan dulu diriku, namaku Angel. Saya di sini untuk wawancara bisnis dari Eva lakuin, gitu. Bisa perkenalkan dulu dirinya Eva dan bagaimana usahanya sekarang. Baik, perkenalkan nama saya Evelyn Likwayang, ya biasa dipanggil Eva. Usaha yang dijalani saat ini itu bisnis ternak ayam petelur. Berdiri sekitar tahun 2016, nama bisnisnya itu ayam petelur di bidang peternakan dan kurang lebih sudah berjalan 7 tahun. Oke, Untuk jumlah karyawan saat ini ada 3 orang. oke. Em, Terus kita lanjut aja ya di pertanyaan yang pertama itu bagaimana perusahaan ini ada, bagaimana kenapa bisa Anda melakukan bisnis ini dan apa yang menyebabkan bisnis ini muncul. Baik, untuk usaha ini sebenarnya yang pertama dibangun itu dibangun oleh papa saya sendiri. Jadi ini sebenarnya adalah bisnis keluarga. Namun karena saya hobi di bidang peternakan, jadi saya melanjutkan bisnis ini. Dan untuk yang menyebabkan bisnis ini muncul karena papa saya hobi membaca dan dia suka juga peternakan. Jadi dia coba-coba dan sampai saat ini masih berjalan bisnisnya. Lanjut lagi, bagaimana Eva membuat desain awal produk bisnis ini? Kayak ayam kan, apakah sudah dari awal tuh sudah direncanakan begitu fungsi dan manfaat dari bisnis ayam ini? Bisa diceritakan? Untuk fungsi dan manfaat seperti yang kita tahu, sekarang sudah jadi salah satu bahan pokok untuk makanan kita sehari-hari ya. Jadi ya sangat, memang manfaatnya sangat banyak. Nah, kita lanjut aja. Itu apakah sebelum memulai bisnis ini sudah pernah melakukan uji coba, kayak uji coba merawat ayam atau tidak? Kalau iya, bagaimana proses uji cobanya? Bisa dijawab? Kalau untuk uji coba, enggak ya, belum pernah melakukan uji coba untuk Jadi awalnya bagaimana itu? Langsung rawat banyak atau bagaimana? awal mula bisnis ini langsung rawat. Ya, kalau menurut orang yang tidak beternak, Hmm. menurut mereka banyak. Cuman menurut orang yang memang beternak itu masih sedikit ya. Jadi awal mula pertama itu sekitar seperti ambil bibit ayam Hmm. 100 ekor dan eh, mulai bertambah-tambah terus sampai saat ini. Oke, apakah bisnis ini memerlukan teknologi mesin untuk memproduksi? Jika iya, bagaimana Kak Eva memilih teknologi itu dan bagaimana fakta pertimbangannya dalam pemilihan teknologi tersebut? Untuk sekarang kita menggunakan teknologi atau mesin seperti penggiling jagung ya, karena kan yang kita tahu memang ayam kan memang makanannya itu jagung. Dan memang sangat membantu selain mengurangi biaya biaya dari pembelian pakan, otomatis lebih murah kan karena kita ambil jagung yang masih masih belum diolah, kita olah sendiri. Jadi lebih menguntungkan lah. Apakah sebelumnya sudah pernah merencanakan kayak berapa produksi telur ayam yang saya akan jual setelah bertelur ini ayam pas awal-awal? Apakah sudah ada perencanaan kalau misalnya 100 ayam ini bakalan memproduksi 1000 telur kayak begitu? Apakah ada perencanaan seperti itu atau belum pada awal? Pastinya ada ya, perencanaan. Dan kalau kita peternakan ayam petelur
itu, otomatis kita selalu menjaga atau coba untuk produksi dari ayam tersebut itu mencapai maksimal, agar kita juga mendapat keuntungan yang lebih. Sudah direncanakan berarti ya. Ayam petelur itu yang biasa beternak itu maksimalnya itu 95% itu bertelur. Oh, Jadi kalau bisa sampai ke titik 95% itu bertelur itu otomatis ya kita dapat untung kan yang lebih. Jadi pasti kita sudah punya rencana sampai ke situ. Cuman oke. tergantung dari perawatannya juga sih. Apakah ini telurnya ini, maksudnya penjualan telurnya ini permintaannya tetap sama setiap bulannya atau tambah naik setiap bulan atau tetap di sama atau menurun atau tergantung tergantung musim? Musim sih, contohnya kayak kalau hari-hari besar itu seperti contohnya baru-baru ini Ya. Idul Fitri, memang permintaan itu melonjak sangat besar, jadi kita berusaha untuk memenuhi. Kalau misalnya tidak ada event nih, apakah tetap di stuck sama begitu produksinya setiap bulan atau kadang menurun atau gimana? Ya kadang menurun, itu sebenarnya tergantung dari harga pasaran sih. Kalau misalnya harganya lagi turun, itu memang permintaan jadi berkurang. Contohnya sini di Sulawesi Utara sini di Manado ada ikan telur dari Jawa yang menyebabkan harga telur sangat turun ya. Jadi memang tergantung ini sih stok telur. Apakah usaha Eva ini membuat kayak loyut tata letak pabrik begitu kayak ruang produksi itu di mana gudang sama kantornya. Apakah ada kayak begituannya tata letak pabrik kayak sudah diatur nih kalau di sini mesinnya nanti ditaruh begitu. Ada, cuman kalau ruang produksi seperti kandang sendiri itu kan terhitung ruang produksi kan. Sama gudang, ya ada dua gudang, yaitu gudang untuk pakan ayam sendiri sama gudang stok telur. Apakah itu produksinya itu sudah kayak mempertimbangkan kayak keselamatan karyawan atau belum? Apakah ada pertimbangan seperti itunya? Ada ya waktu pembangunan untuk ruang produksi atau kayak gudang begitu, otomatis ada. Pasti kita mikirkan untuk keselamatan dan kenyamanan dari pekerja, pasti memikirkan keselamatan dan kenyamanan. Terus apakah ada yang mengawasi setiap pekerjaan di situ kayak produksi di pakannya atau di gudangnya? Ada yang mengawasi tidak? Ada yang mengawasi karena itu kan harus terus dijaga kan. Soalnya ayam petelur itu ayam yang paling sensitif, yang paling memang nggak bisa salah sedikit pasti produksinya turun. Jadi otomatis pasti harus ada yang jaga. Persediaan bahan bakunya kan pakan bahan utamanya memang ayam kan. Nah, apakah pernah terjadi kayak habis atau kurang begitu begitu? Apakah pernah terjadi seperti itu? Ya pernah sering terjadi, bahkan sekarang ini sedang terjadi karena ya memang lagi kurang ya, kurang jagung untuk pakan ternak itu lagi kurang di sini. Jadi memang lagi kesulitan, tapi masih bisa diatasi. Memang cara pengatasiannya itu Yang sudah pernah kita lakukan itu seperti mengurangi porsi ayam sendiri ya. Sepengetahuan saya, kalau untuk 1-2 hari masih untuk kurangi dari porsi makan makan ayam tersebut itu masih masih bisa lah, masih bisa pertahankan produksinya. Tapi nanti kalau misalnya ya makanannya sudah kembali normal lagi, sudah ada stoknya itu bisa dikembalikan lagi seperti porsi sebelumnya. untuk waktunya dan insightful banget untuk para bisnis pemula kayak kita ini.
untuk selalu berkembang begitu ke depannya. Saya berdoa supaya bisnisnya Eva makin sukses, makin jaya, makin berkembang seterusnya. Oke, thank you Eva.